Frans Putros, pemain baru Persib keturunan Irak Denmark yang punya statistik mentereng. Persib Bandung resmi merekrut bek tengah Frans Putros. Pemain bertahan keturunan Irak Denmark tersebut bakal menjadi pemain asing ke-9 Maung Bandung untuk arungi BRI Super League 2025-2026 mendatang. Frans Putros sebelumnya sempat dikabarkan gagal mencapai kesepakatan dengan Persib Bandung. Hal itu membuat manajemen beralih ke Patricio Matricardi asal Argentina yang kini sudah resmi berseragam biru Bandung. Namun, regulasi pemain asing yang berubah membuat pelatih Bojan Hodak kembali menginginkan jasa Putros untuk mengawal lini belakang Persib Bandung. Dilansir dari Transfermarkt, Persib Bandung mengontrak Putros selama 2 tahun hingga 30 Juni 2027. Kini, dengan kedatangan Frans Putros, Maung Bandung memiliki 9 pemain asing dan dikabarkan tidak akan berniat menambah pemain sesuai dengan kuota 11 pemain dari PT LIB. Frans Diajirjis Putros merupakan pemain berposisi bek tengah yang pada musim lalu membela Port FC di Liga Thailand dan merupakan rekan satu tim Asnawi Mangku Alam Bahar. Frans Putros saat ini berusia 31 tahun dan memiliki 2 warga negara yakni Irak dan Denmark. Sempat membela timnas Denmark kelompok umur, kini Putros membela timnas Irak di level senior. Memiliki postur 191 cm, Putros menghabiskan karier bermainnya di Denmark sebelum hijrah ke Thailand pada tahun 2022 silam membela Port FC. Di Thai League, dirinya catatkan 72 penampilan dengan catatan 3 gol dan 5 assist. Dengan kedatangan Frans Putros, Persib kini memiliki 3 pemain asing di lini belakang, menyusul Julio Cesar, Brasil, dan Patricio Matricardi, Argentina. Agenda Persib Bandung. Setelah huni dasar klasemen, Grup B Piala Presiden 2025 terbang ke Thailand. Persib Bandung mulai ancang-ancang menyongsong agenda selanjutnya setelah ikut Piala Presiden 2025. Persib hanya bermain dalam 2 laga di ajang pramusim itu, melawan Port FC dan Dewa United pada fase Grup A, setelah kalah 0-2 dari Port FC dan imbang 1-1 melawan Dewa United. Persib tak memiliki pertandingan ketiga. Penyebabnya Persib menjadi penghuni dasar klasemen, beda dengan Port FC dan Dewa United. Meski sudah tak bermain di Piala Presiden, Persib sudah ditunggu agenda lain. Pasukan Bojan Hodak akan terbang ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan menjelang bertarung di Super League 2025-2026. Maung Bandung akan berada di negeri Gajah Putih itu dalam 11 hari. Berdasarkan jadwal Turbo Botoh yang dirilis Persib Bandung, laga uji coba melawan Polistero FC akan berlangsung 26 Juli 2025. Sebagai informasi, Polistero FC adalah klub yang bermain untuk Liga 2 Thailand. Meskipun bermain untuk divisi kedua, Polistero FC memiliki sejarah prestasi yang cukup mentereng. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku memilih melaksanakan TC di Thailand karena kini timnya memiliki banyak pemain baru. Kami memiliki jumlah pemain baru yang banyak, jadi kami perlu membangun ikatan satu sama lain, chemistry, ujar Bojan Hodak. Sebab memang Persib melepas 14 pemainnya dan meminjamkan 2 pemain muda jebolan diklat Persib, sehingga total terdapat 16 pemain yang hengkang dan Persib baru menggaet 11 pemain baru. Hal ini sama seperti di pekerjaan kalian, karena jika ada beberapa orang yang baru, maka tentu perlu waktu untuk mengenal, seperti pergi ke suatu tempat bersama. Saya rasa ini satu hal bagus untuk kami, kata Bojan. Sejumlah laga uji coba pun akan digelar di sana menghadapi tim yang berada di papan atas Liga Thailand. Uji coba ini dianggap jadi bagian penting dalam pematangan taktik strategi, mengukur progres kekuatan diri, dan kesiapan mental.
Persib masih punya jatah 3 kuota asing. Bojan Hodak merasa 8 sudah cukup, mungkin nambah 1. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sudah cukup dengan memiliki 8 pemain asing, meski masih ada sisa kuota 3 pemain asing lagi. Persib memiliki sisa 3 kuota pemain asing, lantaran PT Liga Indonesia Baru telah menetapkan regulasi pemain asing untuk Liga 1 Indonesia maksimal 11 pemain. Bojan mengaku belum mengetahui langkah apa yang akan diambilnya dengan perubahan regulasi ini. Untuk ini saya masih harus bicara dengan manajemen, mungkin pembicaraan ini dilakukan dalam 2-3 hari ke depan, ujar Bojan, setelah timnya ditahan imbang 1-1 oleh Dewa United pada Piala Presiden di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Namun sejauh ini, kata Bojan, ia merasa sudah cukup dengan pemain asing yang dimilikinya. Mungkin kami hanya akan mendatangkan 1 pemain asing, itu tergantung bagaimana nanti, dan kami masih punya waktu untuk mendaftarkan pemain, kata Bojan. Meski begitu, Bojan pun menekankan bahwa ia tidak yakin akan menggunakan semua kuota pemain asing. Kami sudah memiliki 8 pemain asing dan saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Mungkin kami akan hanya menambah 1, dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan, ucapnya. Persib Bandung kalah dari Port FC. Bojan Hodak tetap puas. Begini kata pelatih Kroasia. Persib Bandung harus mengawali perjalanan di grup B Piala Presiden 2025 dengan kekalahan 0-2 dari Port FC. Laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu sore itu menjadi ujian pertama bagi skuad Maung Bandung setelah masa persiapan yang sangat singkat. Meski gagal meraih poin, pelatih Persib, Bojan Hodak, tetap mengapresiasi kinerja anak asuhnya, khususnya di babak pertama. Dalam sesi konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Kroasia itu menyebut timnya tampil cukup menjanjikan meskipun hanya menjalani 5 kali sesi latihan sebelum laga. Saya cukup senang dengan performa, terutama di babak pertama. Kita tahu persiapan sangat singkat, hanya 1 pekan, tapi para pemain tetap bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Untuk itu saya cukup puas dengan jalannya pertandingan secara keseluruhan, ujar Hodak. Selain menyoroti kerja keras tim, Hodak juga menyoroti penampilan sejumlah pemain muda yang diturunkan di babak kedua. Menurutnya, ini menjadi momen penting untuk membangun kepercayaan diri dan menambah jam terbang para pemain muda Persib.